Yang mulia. Yang mulia. Aku ternyata tertidur. Kamu tidur selama lebih dari 2 jam. Sepertinya perjalananmu melelahkan. Apa aku menunda kembalimu ke kota? Ya benar, setelah kami mengantar si pembawa pesan. Yang mulia tidak sabar untuk menjemputmu. Dia bahkan membawa makanan. Sepertinya kami tidak akan bisa kembali ke kota kalau tidak melihatmu. Benar sekali, Yang Mulia tidak melepaskan tanganmu sejak bertemu. Kamu tidur lama sekali. Dan Yang Mulia terus memegang tanganmu. Ciklone. Ciklone sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Kalau kamu tidak memakannya, aku akan memberikannya ke Ciklone. Ciklone makan ini. Ciklone kamu yang terbaik. Buah ini milikku tahu. Siapa yang menurut Ciklone yang terbaik? Ternyata kamu suka menggodaku. Seperti mereka. Kapan aku melakukan itu? Bukan begitu? Kamu jelas tampan. Tapi kamu harus memakai topeng yang menyeramkan. Yang aku. Yang Mulia berani dan terampil dalam pertempuran. Tapi ketampanan tidak bisa mengusir musuh. Itu sebabnya dia memakai topeng. Bagaimana itu disebut menggodamu? Ya bukan salahnya kalau dia cantik. Ciklone bahkan kamu dekat dengannya. Apa dia? Apa dia mirip dengannya? Maaf. Aku hanya bercanda. Kamu serius menerimanya? Itu karena kalian semua menggodaku. Aku tidak menepati janjiku untuk menunggumu di kota Pingyang. Aku bahkan menunggumu 2 kali tapi kamu tidak datang. Bagaimana kamu akan menebusnya? Bagaimana kamu ingin aku menggantinya? Cukup dukung aku seumur hidup. Aku tidak punya ekspektasi tinggi, juga tidak butuh hidup mewah. Aku cuma mau rumah besar dekat sumber air. Dengan ceri untuk dimakan. Akan lebih baik kalau aku bisa bawa Ciklone. Benarkah? Tapi Mingyue bilang padaku. Ada yang bilang padanya bahwa dia tidak mau meninggalkan Yao State. Dia juga bilang kamu fasih dan berani melindungi Grand Minister of Works Yao State berkali-kali. Sepertinya kamu sama sekali tidak mempedulikan utusan Great Qi. Tentu saja tidak. Aku harus berterima kasih pada Jenderal Hulyu Guang. Aku tidak percaya Hulyu Guang ini mengambil sesuatu yang tidak berguna daripada yang penting untuk diceritakan padamu. Di mana Jenderal Hulyu Guang? Aku sudah menerima pesannya. Dia ada urusan yang harus diselesaikan. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Dia bilang padaku untuk menunggunya di Qingshui Town. Dia bilang jika dia tidak kembali, aku harus datang ke Jinyong City untuk mencarimu. Qingshui Town kota ini di daerah terpencil. Sudah damai selama bertahun-tahun.
Kenapa bisa terjadi sesuatu padanya di sana? Pernah dengar tentang Tianluo Palace? Aku tidak tahu bagaimana dia menyinggung orang-orang itu. Tianluo Palace. Mingyue belakangan ini sangat ceroboh. Dia pria yang hati-hati. Bahkan jika dikepung musuh, dia akan mencari cara untuk menyampaikan pesan, dan dia selalu punya rencana cadangan. Tapi kali ini, Malam itu dia menyelinap ke kamar Nona Miao Win, salah satu dari 4 penjaga Tianluo Palace. Dia tidak pernah meninggalkan kamar setelah itu. Saat itu aku melihat Miao Win dan bawahannya membawa peti besar. Kurasa Jenderal Hu Liu menargetkan peti itu. Kita bisa pergi ke Gunung Diaonian. Mr. Wu Chen akan ada di sana dalam sebulan. Kita bisa tanya padanya tentang keberadaan Jenderal Hu Liu. Mr. Wu Chen maksudmu Siang Wu Chen. Dia juga dari istana Tianluo, tapi nama Gunung Diaonian terdengar aneh. Tahukah kamu di mana itu? Ada catatan dalam teks kuno, bahwa seekor phoenix mati di sebuah gunung. Sekawanan burung akan terbang ke sana setiap bulan ke-7 dan ke-8 untuk menghormatinya, dan pergi setelah 16 hingga 17 hari. Karena itu disebut Gunung Diaonian. King Suo janji padaku bahwa kamu akan melindungi Siang Wu Chen. Jangan biarkan siapapun menyakitinya. Bisakah kamu berjanji padaku? King Suo. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah semua pria sama? Jawab aku setelah kamu memikirkannya dengan matang. Apa? Apakah kamu akan membunuh seseorang yang sangat mencintaimu? Untuk seseorang yang kamu cintai. Aku tidak tahu. Mungkin aku akan melakukannya. Aku hanya ingin tahu apakah kamu akan melakukannya jika itu aku. Apakah kamu akan melakukannya? Aku hanya bercanda. Bagaimana kalau kita kembali ke kota dulu? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Jangan bilang kamu masih memikirkan pertanyaanku tadi. Kamu terlalu serius. Mungkin aku. Kamu tidak perlu menjawabku, karena aku tahu jawabanmu. Atau seharusnya aku katakan aku tidak peduli. Apa jawabanmu? Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Betapa indahnya gubuk ini, bahkan ada air di sekitarnya. Aku selalu ingin tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Di mana tempat ini?
Aku berdoa bahwa ini akan berlangsung selamanya. Bunga-bunga ini sangat indah, betapa cantiknya. Apakah kamu yang menanam bunga-bunga ini? Oh iya, kamu adalah Raja Lanling. Itu tidak mungkin. Aku yang menanam semuanya. Benarkah? Ya, aku yang menanam setiap bunga dan tanaman di sini. Aku suka taman ini dan halaman ini. Aku suka tempat ini. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Aku senang kamu menyukainya. Bunga-bunga ini sungguh indah. Bisakah kamu memberitahuku, mana bunga Jeyo? Tidak ada bunga Jeyo di sini, tapi di pegunungan sebelah utara, dekat garis salju, ada bunga yang disebut bunga Wuyou. Bunga Wuyou. Seseorang bilang tidak ada yang lebih baik daripada menghilangkan kekhawatiran. Ungkapan yang bagus. Lalu bisakah kamu memberitahuku mana bunga Wuyou? Tidak ada bunga Wuyou di sini juga. Bukankah bunga Wuyou itu indah? Indah, tak ada bunga di sini yang bisa menandinginya. Lalu kenapa kamu tidak menanam bunga Wuyou di sini? Bukan karena aku tidak mau. Hanya saja, bunga Wuyou tumbuh di garis salju gunung itu. Itu tidak akan bertahan jika dipindahkan. Aku mengerti. Tapi tempat ini sudah cukup indah. Bagaimana bisa ada tempat seindah ini di dunia? Kupikir aku sedang bermimpi. Ini bukan mimpi. Aku tidak bermimpi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih telah membawaku untuk melihat bunga-bunga indah dan tempat yang indah ini. Aku juga suka koridor panjang ini. Di ujung koridor, aku bisa melihat danau begitu membuka pintu. Bolehkah aku melihat ke dalam? Wanginya harum. Yang Mulia, tempat macam apa ini? Rumah ini sangat indah. Aku suka ruangan ini. Ruangan ini penuh dengan anggrek. Bagaimana kamu tahu aku suka aroma anggrek? Yang Mulia. Ruangan ini punya banyak jendela. Aku bisa melihat gunung dan danau sambil berbaring di sini. Bolehkah aku tinggal di sini? Tempat ini untukmu. Terima kasih Yang Mulia, Anda sangat baik padaku. Yang Mulia, mengapa ada potretku di sini? Kurasa aku harus memilih tempat lain. Jika kau suka, kau bisa tinggal di sini. Semua di sini selalu milikmu. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Mengapa aku tidak bisa merasakan hatinya ketika aku menatap matanya? Apakah kata-kata itu ditujukan untukku? Aku akan menerima tawaranmu. Aku akan menghargai setiap tanaman dengan mengelolanya lebih baik dari sekarang. Baiklah, sudah larut.
Kau harus istirahat. Besok aku akan mengajakmu berkeliling. Jika Yang Mulia sibuk, Anda bisa kembali. Aku ingin menikmati mimpiku di sini. Apakah semuanya nyata? Mengapa? Aku merasa tidak tenang. Seolah aku akan kehilangan sesuatu. Yang Mulia, Nyonya ingin Anda kembali ke rumah. Yang Mulia. Yang Mulia. Ibu, Jadi kau mendapatkan apa yang kau inginkan. maafkan aku. Karena telah menyinggungmu siang tadi. Kurasa ini tidak sepadan untuk Luoyun. Siapa yang berjuang melindungimu? Ketika kau tidak ada di rumah, siapa yang merawatmu saat kau terluka dan tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu? Sekarang Luoyun hilang. Tapi kau sedang memeluk wanita cantik. Changgong, apakah Luoyun benar-benar tidak layak disebut? Maaf telah membuatmu khawatir. Aku baru saja menerima kabar bahwa Ming Yue telah menemukan Luoyun. Kurang dari 1 jam yang lalu, mereka masuk ke kota Jinyong melalui gerbang barat. Aku sedang dalam perjalanan untuk memeriksa apakah Luoyun sudah kembali ke Menshan. Benarkah? Untungnya Luoyun baik-baik saja. Changgong, tugasmu adalah mencari Luoyun, bukan Hulyu Guang. Kota Qingshui tidak terlalu jauh. Kenapa kau tidak pergi dan mencarinya? Apakah kau tahu Luoyun ada di kota Qingshui? Aku tahu dia diculik ke kota Qingshui. Aku bahkan tahu para penjaga istana Tianluo bertengkar. Tapi kedua hal ini tidak saling berhubungan. Changgong, kau harus memikirkan ini dengan serius. Sebagai seorang raja dan pria yang bertanggung jawab, bagaimana seharusnya kau bertanggung jawab kepada Luoyun? Nyonya, Nona Luoyun dan Jenderal Hulyu telah tiba. Nona Luoyun, di mana saja kau selama ini? Aku sangat khawatir padamu. Yang Mulia sudah mencarimu kemana-mana. Apakah kau tahu? Selama beberapa hari ini. Nyonya Yang Mulia, Luoyun, pasti kau mengalami banyak penderitaan. Aku menemukan Luoyun di kota Qingshui, dan kami langsung kembali ke kota Jinyong tanpa istirahat. Kami baru tahu bahwa Yang Mulia sudah kembali dengan selamat. Sampai di kota. Changgong sudah kembali lebih awal. Terima kasih atas kerja kerasmu, Panglima Agung. Aku merasa sangat bersalah atas hal ini. Nyonya, jangan bicarakan itu. Ini adalah tugasku. Bagaimana Luoyun bisa berada di kota Qingshui? Miao Win lah yang menculik Luoyun. Aku menyelinap ke kamarnya saat dia keluar mencoba mengumpulkan racun di kolam teratai. Disitulah aku menemukan Luoyun. Miao Win? Kenapa dia melakukan itu? Aku juga tidak yakin. Aku jelas sedang menunggu untuk menerima titah kekaisaran. Aku tidak tahu kapan aku pingsan. Saat aku bangun, aku sudah berada di kota Qingshui. Luoyun, Nona, Luoyun. Apakah Luoyun terluka? Selain luka lamanya, dia tidak terluka dimanapun. Kurasa dia kelelahan karena menunggang kuda. Lejepilejia wanita yang 5. Yang menunggang kuda tanpa henti dari kota Qingshui ke kota Jinyong. Changgong bawa Luoyun kembali ke kamar dan istirahat. Aku akan meminta Feng Er melakukannya. Luoyun, kamu adalah calon putri kerajaan Lanling. Sudah seharusnya Changgong merawatmu. Perkawinan itu tidak terjadi, tapi itu telah menimbulkan kegemparan di kota, dan semua orang mengetahuinya. Jadi kita masih harus mengadakan pernikahan cepat atau lambat. Changgong. Terima kasih. Luoyun, aku yang seharusnya berterima kasih. Itu baru benar. Pergi dan istirahatlah.
Nyonya, saya akan pamit. Tunggu. Saya punya beberapa pertanyaan, tolong jawab saya. Nyonya, silakan bertanya. Sejauh yang saya tahu, Miao Win adalah orang yang kejam, dengan pikiran yang cermat. Saat dia menargetkan sesuatu, atau seseorang, dia tidak akan pernah melepaskannya, seperti penyakit yang sekali masuk ke tubuh. Saya tahu Anda berani dan banyak akal. Tapi saya masih ingin tahu, bagaimana Anda berhasil menyelamatkan Luo Yun? Saya juga merasa aneh. Sepertinya Miao Win lebih memperhatikan bunga teratai, sehingga dia meninggalkan Luo Yun di kamar. Saya mungkin tahu dia penuh trik, tapi saya masih pingsan karena asap obat biusnya. Ketika saya bangun, Luo Yun sudah membawa saya keluar dari kamar. Apa yang dilakukan Miao Win? Luo Yun bilang, dia menemukan saya di kamar setelah dia bangun. Dia mengambil kesempatan saat Miao Win pergi untuk mencuri kuda dan membawa saya pergi dari kamar. Nyonya, apakah Anda mencurigai sesuatu? Tidak, Luo Yun tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan kediaman pangeran dan Anda. Apa maksud Anda? Mungkin Miao Win tidak mengambil tindakan pencegahan karena dia melihat Luo Yun sebagai wanita yang lemah dan tidak bersenjata. Jenderal, perjalanan Anda juga berat. Anda harus beristirahat. Saya akan pamit. Nyonya, Yang Mulia menampung Yuan Qingsuo di Paviliun Lianyue. Paviliun Lianyue. Sepertinya Changgong sangat menyukainya. Yang Mulia sudah pergi. Itu memang mimpi. Apakah Yang Mulia pergi dan mengabaikan saya seperti dulu? Selamat pagi, Nona. Apakah Anda melihat Yang Mulia? Kemana dia pergi? Di mana tepatnya tempat ini? Nona, tenanglah. Yang Mulia tampaknya sibuk dengan urusan militer. Dia pergi tadi malam. Sebelum pergi dia meninggalkan pesan, mengatakan dia akan datang dan menemani Anda hari ini. Saya yakin dia sudah dalam perjalanan ke sini. Apakah Yang Mulia benar-benar mengatakan itu? Saya tidak berani membohongi Anda. Nona, Anda harus membersihkan diri dulu. Yang Mulia mengatakan jika dia terlambat, dia meminta Anda untuk melihat-lihat sendiri dulu. Ada hutan penuh bunga di sebelah timur. Anda akan menyukainya. Apakah Yang Mulia benar-benar mengatakan itu? Tentu. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Saya senang mendengarnya. Saya pasti bingung setelah tidur begitu lama. Yang Mulia sangat perhatian. Itu karena Anda. Yang Mulia telah berjuang dengan gigi dalam pertempuran sepanjang hidupnya. Dia baik kepada orang lain. Tapi dia tidak pernah berusaha sekeras ini kecuali... Kecuali apa? Tidak ada. Selama Yang Mulia baik kepada Anda. Apakah Anda juga mengenal Duan Mulian? Seperti apa rupanya? Nona, tolong jangan tanya saya. Lupakan saja kalau begitu. Saya akan pergi kalau begitu. Dia sebenarnya ingin tahu, seperti apa rupa Nona Lian. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena penampilannya, Yang Mulia tidak akan pernah suka. Kenapa Yang Mulia masih belum di sini? Apakah dia sibuk dengan urusan militer?
Burung kecil, kamu pasti takut. Jangan takut, aku akan meletakkanmu kembali ke sarang. Ketika sudah besar, apakah dia akan kembali mengunjungi kita? Tentu saja iya. Kamu yakin? Tentu saja ini rumah mereka. Ketika sudah dewasa, dia akan mencari pasangan dan memiliki anak-anaknya sendiri. Dia akan hidup bahagia seperti kita. Lian, apakah itu benar-benar kamu? Apakah putriku akhirnya kembali? Untungnya kamu tidak terluka. Anginnya kencang di sini. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, oke? Tetaplah seperti ini selamanya. Oke? Kamu akan menyesal jika melakukan ini. Aku tidak akan. Ayunan? Di sini dorong untukku. Aku sedang terbang.
Lian, ayo coba. Kenapa? Apakah kamu takut? Kamu tidak boleh takut. Setelah aku membangun gubuk di seberang danau, kamu akan sering datang ke sini. Jika kamu takut duduk di ayunan ini, itu tidak akan sepadan. Kenapa? Tidak apa-apa, kamu sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih atas usahamu. Itu saja. Berani sekali kamu mengotori wajahku. Berhenti di situ. Berhenti. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Hei, giliranmu, aku akan mendorongnya untukmu. Tidak mungkin. Seorang pria tidak boleh duduk di ayunan. Oh, ayolah. Apa kamu siap? Siap, mulai. King Suo duduk di sini. Aku sudah siap. Yang Mulia, laporan militer. King Suo. Sepertinya aku tidak bisa makan malam bersamamu. Urusan militer lebih penting. Jangan khawatir, mereka akan merawatku dengan baik. Non dapur sedang menyiapkan makananmu. Kamu bisa istirahat dulu. Makananmu akan segera siap. Kamu? Ya, aku? Bukankah Changgong memberitahumu bahwa dia punya ibu? Ibu yang mulia? Itu aku. Aku adalah nyonya dari istana Pangeran Komandan dan ibu kandung Changgong. Kenapa kamu ingin membunuhku di luar kota Chang'an? Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Aku hanya ingin menangkap atau melukaimu. Agar kamu tidak bisa bertemu Changgong. Tapi aku tidak menyangka Yan Wan lebih ingin membunuhmu daripada aku. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah itu aku tahu ada yang menyelamatkanmu. Nyonya, kenapa kamu tidak ingin aku bertemu yang mulia? Kamu memang mirip dengannya. Nyonya, Sepertinya Changgong tidak memberitahumu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir pavilion Lian Yue dibangun untukmu? aku tahu posisiku. Aku tidak pernah berpikir yang mulia akan membangun rumah untukku. Bagaimana dengan anggrek-anggrek ini dan potret di dinding itu? Apakah kamu pikir semuanya disiapkan untukmu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tentu saja kamu tidak mengerti. Changgong tidak akan pernah memberitahumu mengapa dia mendekatimu. Karena kamu mirip dengan orang yang sangat dia sukai.
Omong-omong kamu memang sangat mirip dengannya. Duanmu Lian juga menyukai aroma anggrek. Mari kita bicara tentang potret ini. Changgong menyewa seseorang untuk melukisnya. Dan rumah ini. Mengapa kamu pikir ini disebut Pavilion Lian Yue? Itu karena membawa namanya. Changgong ingin untuk membangun istana untuknya. Jadi mereka bisa hidup penuh cinta bersama selamanya. Aku tidak percaya padamu. Kamu tidak punya pilihan. Kamu bisa tanya para pelayan di sini. Atau para pelayan wanita. Mereka tahu segalanya. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena penampilannya, Yang Mulia tidak akan pernah suka. Kenapa? Kenapa Nona Lian tidak tinggal bersama Yang Mulia? Kenapa? Apa yang bisa dilakukan seorang yatim piatu untuk membantu Changgong? Changgong adalah pangeran dari Ki Agung. Dia berasal dari keturunan kerajaan. Dia adalah seseorang yang akan mencapai hal-hal besar dan membawa manfaat bagi dunia di masa depan. Satu-satunya yang cocok dengannya secara alami adalah mereka dari keluarga bangsawan. Menurutmu apakah Duanmu Lian layak untuknya? Aku mungkin tidak menyukaimu. Tapi aku merasa kasihan padamu sekarang. Karena Dio, kamu ditinggalkan oleh kediaman Menteri Pekerjaan Besar di Ki Agung. Changgong mungkin memperlakukanmu dengan baik. Tapi sekali lagi, kamu hanyalah pengganti. Lakukan apa yang menurutmu benar untukmu. Itu tidak nyata. Aku tidak percaya. Kamu berbohong. Ternyata kamu bukan aku. Danau ini besar. Kamu bilang kamu suka rumah di dekat sumber air. Jadi aku ingin mengisi danau ini dengan teratai. Maka kita akan memiliki akar teratai untuk dimakan tahun depan. Baiklah, Kita akan memelihara ikan di danau. Dan beberapa bebek juga. baiklah. Apalagi, Berapa banyak hewan dan tanaman yang cukup untukmu? cukup untuk kita bertahan seumur hidup. Kita akan hidup di sini dengan bahagia seumur hidup. Lian, Nona selamat pagi. Di mana Yang Mulia? Aku tahu dia sudah kembali. Yang Mulia takut mengganggu istirahatmu. Jadi dia pergi ke danau. kenapa kamu di sini?
Apa yang terjadi? Aku takut ini adalah mimpi. Jika aku bangun semuanya akan hilang. Ikutlah denganku. Apa yang kamu pikirkan? Lagu Pendayung Yu. Malam yang luar biasa untuk mendayung perahu di sungai. Malam yang luar biasa untuk mendayung perahu dengan seorang pangeran. Semua orang tahu betapa aku mengaguminya. Tapi dia tidak tahu. King Suo. Kamu sengaja melakukannya. Ya, aku melakukannya, lalu apa? Yang mulia, apakah kamu menyukaiku? Aku hanya ingin jawaban yang jujur. Apakah kamu membawaku ke Qi karena kamu menyukaiku? Apakah aku orang yang kamu sukai? King Suo, ada apa denganmu? Apakah kamu pernah memikirkan ini sebelumnya? Apakah kamu menyukaiku? Atau kamu pikir kamu menyukaiku? Apakah kamu menipuku? Atau menipu dirimu sendiri? Menipu? Jika itu bukan kebohongan, aku ingin kamu memberitahuku bahwa kamu menyukaiku dan kamu membawaku ke sini karena ini adalah aku. Ini karena aku Yuan King Suo dan bukan orang lain. King Suo, aku membiarkanmu menyimpan kenang-kenangan berhargaku. Bagaimana mungkin itu bohong? Maksudku seseorang, bukan benda. Tapi benda itu lebih penting daripada siapapun. Tapi seseorang memberitahuku bahwa ada banyak harta di kediaman Pangeran Komandan. Ada banyak cincin seperti ini. Apa? Benar begitu kan? Aku mungkin tidak punya banyak perhiasan. Tapi bagiku, orang yang aku suka, jauh lebih penting dari apapun, bahkan nyawaku. Aku melewati bahaya untuk datang menemuimu. Aku hanya ingin mendengar kamu mengatakannya. Kata-kata tulusmu, tidak bisakah kamu mengatakannya padaku? King Suo, aku. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dingin di sini. Kenapa kita tidak pergi ke darat saja? Baiklah. Tidak ada tempat untukku di hatinya sama sekali.
kebaikannya padaku. Karena aku adalah bayangan orang itu. Kamu sangat beruntung. Mendapatkan Yang Mulia melakukan banyak hal untukmu dan memperhatikanmu. Yang Mulia, kenapa tidak biarkan aku yang melakukannya? Non Lian pernah mengajariku sebelumnya. Bunga-bunga ini hanya akan mekar indah keesokan harinya. Jika kita menyiramnya di malam hari, aku akan merawatnya dengan baik. Kenapa? Apa kamu cemburu pada orang yang sudah meninggal sekarang? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. King Suo. Lan Ling King, aku sudah membawanya pergi. Jika kamu ingin Yuan King Suo selamat, bawa Blade of Sorrow besok malam jam 11 sebagai tebusannya. Untuk lokasinya, ada yang akan memberitahumu besok setelah gelap. Ingat, hanya jam 11 malam. Jika kamu tidak ada di sana saat itu, aku akan mengirim jiwa Yuan King Suo pergi. Yang Mulia, aku yakin kamu tahu mana yang lebih penting. King Suo. Xiang Wuchen. Apa kamu akan diam di sini saja? Atau biar aku bikin kamu pingsan, supaya kamu tetap di sini? Sepertinya kamu dan Gao Changgong bersama karena cinta. Apakah kamu benar-benar datang ke sini hanya untuk bersama Gao Changgong? Aku kasihan sama Yuan Yong. Bahkan istrinya berani selingkuh dan mencari perlindungan di negara musuh. Aku tidak tahu kamu peduli dengan perasaan Yuan Yong. Nak, kamu salah pilih orang. Gao Changgong selalu jatuh cinta pada wanita lain, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya. Sayangnya wanita itu sudah meninggal. Xiang Wuchen. Menurutmu itu cara mencintai seseorang? Menurutmu kamu bisa menyakiti orang lain demi cinta? Hanya karena kamu ingin memiliki orang yang kamu cintai. Menurutmu dia akan mencintaiku hanya karena orang itu sudah tidak ada lagi. Kenapa ini ada padamu? Dia sudah tiada. Kenapa kamu masih menginginkannya? Ketika kamu memukulnya, pernahkah kamu berpikir dia mungkin mati? Tidak mungkin. Meskipun dia bisa menahan pukulan fisiknya, hatinya juga akan mati. Tidak, pukulan tanganku tidak cukup mematikan untuk membunuhnya. Dia tidak akan mati semudah itu. Tao Hua sudah mati. Kamu tahu apa yang dia ingin aku janjikan sebelum dia meninggal? Dia ingin aku melindungimu dari siapapun yang mencoba menyakitimu. Pada saat-saat terakhirnya, yang dia pikirkan hanya kamu. Ya, aku membunuh Tao Hua. Lalu, bagaimana denganmu? Siapa kamu untuk berjanji padanya melindungiku? Seseorang yang tidak punya hati seperti kamu tidak pantas memiliki siapapun untuk melindungimu. Kamu bisa saja melindungi Miao Wen,
Tao Hua benar-benar salah tentangmu. Ya, banyak orang di dunia ini yang buta. Termasuk Yuan Yong dari kediaman Menteri Besar Pekerjaan Umum. Tidak hanya dia tertipu, tapi dia juga bersedia membantu seseorang melarikan diri dari kota Chang'an tanpa mempedulikan hidupnya. Apa kucing menangkap lidahmu? Jika kamu begitu peduli padanya, kamu bisa pergi dan merawatnya dan menghiburnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini dalam situasi ini? Tidakkah kamu merasa bersalah terhadap Yuan Yong sama sekali? Aku akui aku telah bersalah padanya. Tapi dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan pada Tao Hua, itu jauh lebih buruk. Aku penasaran bagaimana perasaan Yuan Yong jika dia mendengar apa yang kamu katakan. Sayangnya dia terlalu sibuk untuk peduli padamu. Kenapa? Apakah Yuan Yong dalam bahaya? Apakah karena Yuan Hu? Jika kamu khawatir tentangnya, kamu bisa langsung bertanya padanya sendiri. Jangan lupa, aku adalah tamu terhormat di kediaman Menteri Besar Negara. Mengapa aku akan membocorkan informasi apapun padamu? Cukup berhenti membicarakan Yuan Yong dan Tao Hua. Itu tidak lain adalah cinta dan kasih sayang. Nona Miao, aku telah mengikuti perintahmu untuk menangkap kekasih Gao Changgong. Miao Win, kamu wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan aku untuk mengancam Yang Mulia. Bukan kamu yang memutuskan. Semuanya tergantung apakah kamu memiliki tempat di hati Gao Changgong dan layak ditukar dengan pedang kesedihan. Pedang kesedihan. Mengapa pedang kesedihan ada pada Yang Mulia? Kamu menargetkan orang yang salah. Apakah dia orang yang tepat atau bukan, itu masalahku. Apakah akan menukar pedang kesedihan denganmu atau tidak? Itu masalah Gao Changgong. Dia tidak akan pernah menukar pedang kesedihan denganku. Menyerah saja. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Bahkan jika Gao Changgong mengorbankanmu untuk pedang kesedihan, aku punya cara untuk mendapatkan pedang kesedihan. Apakah semuanya sudah siap? Ya. Semuanya tergantung apakah orang itu mengambil umpan. Bagus, Yanwan. Ya, Nona Miao. Awasi gadis ini. Jika ada yang salah, kamu tahu akibatnya. Ya, aku akan berusaha semampuku untuk membantu kamu mencapai tujuan besar kamu. Yanwan, lepaskan aku. Meninggalkan kamu? Aku berharap bisa membunuh kamu sekarang. Bahkan jika kamu membunuhku, Yuan Yong tidak akan jatuh cinta padamu. Katakan padaku, apa aku terlihat lebih jelek daripada kamu? Atau apakah kemampuan bela diriku lebih rendah dari milikmu? Itu karena kamu kejam dan jahat. Yuan Qingsuo, kamu belum melihat dunia dengan cukup. Kamu menyebut ini kejam? Yang lebih buruk masih akan datang. Sudah lama. Kita tidak berjalan-jalan seperti ini. Berjalan-jalan? Xiang Wuchen, kamu benar-benar punya suasana hati. Kamu seharusnya fokus pada bagaimana mendapatkan pedang kesedihan. Apa kamu hanya peduli tentang pedang kesedihan dan istana Tianluo? Tentu saja, kita adalah keturunan dari 4 penjaga. Kita tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan dengan istana Tianluo daripada menunggu nasib buruk kita. Mengapa tidak proaktif dan mengambil alih? Xiang Wuchen, jangan bilang kamu tak pernah memikirkannya. Kamu sangat tahu apa yang kupikirkan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Istana Tianluo menyimpan benda yang berkaitan dengan nasib dunia. Apa kamu pikir kita bisa menguasai dunia setelah kita masuk ke istana Tianluo? Dunia? Dunia orang biasa, orang bodoh yang rendah. Semua tentang saling merampas. Aku tak perlu kotor. Aku hanya perlu menemukan seorang raja. Lalu aku bisa bersenang-senang sebagai putri istana Tianluo. Dia akan membantuku mengendalikan rakyat jelata. Bukankah itu indah? Tak ada yang bisa menghentikanmu dari mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tentu saja. Aku tahu caramu melakukan sesuatu. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Siapa kandidat raja yang kamu sebutkan?
Pemenangnya akan menjadi raja. Aku tidak peduli siapa yang akan menjadi raja. Asalkan aku mendapatkan rahasia istana Tianluo, aku akan menjadi tuannya. Dan membuat 4 penjaga menyerah padaku. Ketika itu terjadi, tidak masalah siapa yang menjadi raja. Aku akan menjadi satu-satunya yang menguasai dunia persilatan. Putri Istana Tianluo. Cerdik sekali. Mereka membawa pisau kesadaran ke tempat lain karena ada perubahan dalam situasi. Tidak mungkin. Nyonya, kamu memulai pertarungan tanpa salam. Apakah kamu tidak merasa ini tidak adil? Pria sepertimu mengikuti wanita sepertiku. Mengapa kamu mengendap-endap di belakangku? Aku tidak akan bertele-tele. Nyonya, aku ingin apa yang ada di tanganmu. Tidak mungkin. Maka kita akan lihat siapa yang menang. Pria hina. Serahkan apa yang ada di tanganmu. Tidak akan pernah. Pisau kesedihan palsu ada di kediaman pangeran. Kamu berhasil menipu Zhuge Wusue. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Nona yang mulia telah membawa Yuan Qingsuo kembali ke sini. Mengapa kamu masih menyulam bajunya? Apalagi yang bisa aku lakukan? Nona Fenger, aku tahu kamu melakukan ini untukku. Aku sedih dan berjuang untuknya. Tapi apa kebenarannya? Aku mengerti sekarang. Changgong bebas mencintai siapapun yang dia inginkan. Aku hanya akan melakukan bagianku. Untuk sisanya aku tidak ingin tahu. Atau melihat. Nona Yuan Qingsuo akan merebut yang mulia dari kamu cepat atau lambat jika kamu tidak melakukan apa-apa. Nona, kapan kamu membeli kalung ini? Apakah kamu suka? Kalau kamu suka, kamu harus lakukan satu hal untukku. Nona mau kemana? Tunggu di sini dan bersihkan ruangan. Jangan pergi kemana-mana kalau belum bersih. Nona, ada apa dengannya? Nona Luoyun. Ada apa dengan Nona Luoyun? Dia terlihat bingung. Bukannya itu jelas. Semua orang tahu Nyonya sudah lama mengakui Nona Luoyun sebagai calon permaisuri kita. Sekarang Nona Qingsuo muncul tiba-tiba. Kalau aku jadi Nona Luoyun, aku pasti punya pikiran untuk bunuh diri. SST, jangan bicara sembarangan. Salam Jenderal. Di mana Luoyun? Nona Luoyun sepertinya menuju ke ruang belajar.
Kamu bisa pergi sekarang. Ya, Jenderal. Ming Yue masih belum ada kabar tentang King Suo. Tidak. Aku tahu kamu khawatir tentang Nona King Suo. Dan aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Aku yakin kita akan segera mendapat kabar. Ming Yue. Jujur saja. Mengkhawatirkan kalau Nona King Suo ditangkap. Tapi, apakah kamu memikirkan Luo Yun? Dia wanita lemah yang melakukan perjalanan jauh. Dan lukanya yang lama masih belum sembuh. Jangan lupa bahwa kamu adalah semua yang dia pikirkan selama ini. Setelah kejadian seperti ini, bagaimana dia tidak merasa terhina? Di mana dia? Dia baru saja pergi ke ruang belajar. Keluar. Nona Yun. Kill ya. Ya Nona. Pedang kesedihan tidak ada di sini. Begitu liciknya mereka. Luo Yun. Luo Yun. Luo Yun, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku hanya melihat-lihat. Untuk memastikan apakah ada yang perlu dibersihkan. Kamu bisa menyuruh para pelayan untuk melakukannya. Luo Yun, aku tahu kamu telah menderita banyak rasa sakit akhir-akhir ini. Canggeng aku. Di mana pedang kesedihan? Pedang kesedihan? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Mungkin saja banyak orang yang mengetahuinya. Aku hanya ingin kamu menjaga pedang kesedihan dengan aman. Luo Yun, ada apa? Apa lukamu kambuh lagi? Aku hanya merasa pusing. Seseorang. Ya Yang Mulia. Luo Yun tidak enak badan. Panggil tabib. Ya Yang Mulia. Mengapa kamu peduli? Sekarang kamu bahkan menyembunyikan pedang kesedihan, tanpa memberitahuku di mana kamu menyembunyikannya. Luo Yun. Kamu tak pernah peduli tentang pedang kesedihan. Apa kamu menyembunyikan pedang kesedihan? Karena Yuan King Suo? Luo Yun. Gao Changgong, tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Aku membencimu. Luo Yun. Yang Mulia, seseorang mengirim ini. Dan memintaku memberikannya padamu. Di mana orang yang mengirimnya? Seorang anak kecil yang mengirimnya. Anak itu pergi setelah kami Di mana menerimanya. Nyonya? Nyonya pergi pagi ini dengan Tandu. Kirim seseorang untuk mencari Nyonya. Kita harus menemukan Nyonya meskipun kita harus membalikan seluruh kota. Ya Yang Mulia. Matahari akan segera terbenam. Jangan khawatir. Aku yakin kamu tahu apa yang Nyonya mampu lakukan. Mungkin dia baik-baik saja. Mereka ingin kamu menukar pedang kesedihan dengan Nyonya? Anting ini datang bersama surat itu. Ini milik ibuku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sekarang Nyonya ada di tangan mereka. Aku juga khawatir tentang itu. Tapi orang-orang ini datang dengan niat jahat. Karena perhiasan ibu ada di tangan mereka. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Yang Mulia, kita tidak menemukan Nyonya di pinggiran timur dan barat. Terus mencari. Ya Yang Mulia. Canggong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Satu di pinggiran timur dan satu di pinggiran barat. Keduanya diatur pada jam yang sama, untuk pertukaran dengan pedang kesedihan.
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena kamu tahu itu, mengapa tidak langsung menyerahkan pedang kesedihan padaku? Nyonya itu adalah beban bagimu. Sudah selesai? Minggir jika kamu ingin hidup. Nyonya kamu adalah ahli bela diri yang terampil. Tapi sayangnya, menggunakannya pada orang yang berada di pihak Kita yang sama. tidak berada di pihak yang sama. Aku tidak peduli jika kamu terlibat dengan Miao Win. Mengapa kamu harus terus menghalangi jalanku? 4 penjaga saling terhubung satu sama lain. Seperti satu keluarga. Mengapa kita perlu saling membunuh seperti ini? Jangan banyak bicara. Kita tidak terhubung sama sekali. Minggir dari jalanku. Tidak perlu terburu-buru. Pedang kesedihan di tanganmu adalah harta terbesar dunia, seperti orb jiwa. Banyak orang menginginkannya. Istana Tianluo menyimpan rahasia, menyatukan dunia. Menurutmu berapa banyak orang yang ingin melihatnya? Pedang kesedihan sebenarnya adalah benda milik Istana Tianluo. Mengapa tidak kamu serahkan saja padaku? Biarkan 4 penjaga melindunginya. Kita akan bekerja sama untuk mengakses Istana Tianluo dan menyerahkan artefak suci kepada penguasa, sehingga raja sejati memerintah dunia. Dengan begitu dunia akan damai. Dan rakyat akan hidup dengan tenang. Ini adalah tugas kita sebagai 4 penjaga. Aku tidak tahu ambisi apa yang dimiliki 4 penjaga sekarang. Tapi berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu dianggap sebagai orang yang baik dan bijaksana. Mengapa kita tidak bekerja sama? Kamu bantu aku mendapatkan bola jiwa. Kita akan membuka Istana Tianluo bersama-sama dan mendapatkan rahasia untuk menguasai dunia. Apa pendapatmu? Bu, kamu memang langsung ke intinya, dengan menaruh harapan besar padaku. Bisakah aku bertanya apa yang akan kamu lakukan setelah kamu membuka Istana Tianluo? Aku tidak punya ambisi apapun. Tak seperti beberapa dari kalian dari Istana Tianluo yang menyembunyikan begitu banyak ambisi liar. Beberapa dari kami? Bu, kamu tidak ragu memutuskan hubungan dengan kami. Bisakah aku bertanya, bagaimana pedang kesedihan bisa jatuh ke tanganmu? Pedang kesedihan adalah salah satu dari 3 harta karun Istana Tianluo yang dijaga oleh 4 penjaga. 11 tahun lalu pedang kesedihan hilang tanpa jejak. Semua 4 penjaga ada bersama saat itu terjadi. Pedang kesedihan adalah harta paling berharga milikmu. Jangan bilang kamu tidak tahu asal-usulnya. Aku bukan dari Istana Tianluo. Bagaimana mungkin aku tahu? Di permukaan, Tao Hua memang penjaga kura-kura hitam Istana Tianluo. Tapi jika kita melihat silsilah keluarga, semua orang tahu. Tao Hua terlalu muda dan terlalu lemah. Dia tidak kompeten sama sekali untuk menjadi penjaga kura-kura hitam. Aku menduga seseorang mengambil Tao Hua saat dia masih muda dan diam-diam menukarnya untuk menjadi pengganti penjaga kura-kura hitam. Dan penjaga kura-kura hitam yang sebenarnya bersembunyi dalam bayangan, sambil melakukan hal-hal yang tak terucapkan. Itu bohong. Apa yang sedang kamu dan Miao Win rencanakan? Ya, kami memang merencanakan sesuatu. Tapi itu tergantung apakah kamu akan menghentikan kami. Sudah terlambat. Berhenti mencari. Kamu pasti bertanya-tanya. Tempat macam apa ini? Izinkan aku memberitahumu. Ini adalah penjara bawah tanah. Bisakah kamu melihat sumbu api itu? Ketika api sampai di sini, sudah sekitar pukul 11 malam. Lalu api akan membakar sumbu api ini. Ketika sumbu api mulai terbakar, akan mulai membakar kayu bakar ini. Ketika itu terjadi, kau akan tahu. Api akan membakarmu sampai kau menjadi abu. Berhenti berhayal. Yang Mulia tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Changgong, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Aku harus melakukannya. Tapi apakah kau pernah berpikir, jika kau melakukan ini, semua orang akan tahu bahwa pedang kesedihan ada di kota Jinyong, dan kau telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun? Kenapa Nyonya melakukan itu? Itu karena dia tidak ingin ada yang tahu bahwa pedang kesedihan tersangkut di dinding kota. Kau memiliki kekuatan superhuman. Tidak ada orang lain selain dirimu yang bisa mencabut pedang ini. Saat kau mencabutnya, itu akan menghancurkan fondasi ratusan tahun kota Jinyong. Dinding ini akan menjadi kelemahan kota Jinyong. Aku khawatir kita akan sulit mempertahankan diri jika musuh kuat menyerang kita.
Itu hanyalah sebuah benda. Seberapapun berharganya itu tidak bisa dibandingkan dengan nyawa manusia. Ketika aku pergi setelah mencabut pedang itu, aku ingin kau mengumpulkan semua tentara untuk memperbaiki dinding kota. Apa yang akan Nyonya pikirkan tentang ini? Dia menukarnya dengan segala cara. Aku bisa menukarnya dengan nyawaku. Apalagi pedang kesedihan. Aku hanya ingin ibuku pulang dengan selamat. Waktunya hampir tiba. Kita masih belum dapatkan kabar darinya. Apapun yang terjadi, aku ingin mencobanya. Changgong. Menyingkir. Yang mulia, apa yang terjadi? Kumpulkan para pria untuk memperbaiki dinding ini, aku akan menyelamatkan mereka. Kalian boleh pergi sekarang. Baik Yang Mulia. Changgong, ada jarak yang cukup jauh antara pinggiran timur dan barat. Kenapa kau tidak mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi dirimu? Tidak akan berhasil. Orang yang menculik King Suo berasal dari istana Tianluo. Kita mungkin belum mengetahuinya tentang orang yang mengirim surat itu. Tapi mereka dari istana Tianluo yang kita hadapi, bukan orang biasa. Kalau mereka tahu trik kita, ibu dan King Suo bisa dalam bahaya. Apa rencanamu? Aku akan ke pinggiran barat dulu. Pinggiran barat? Aku ada karena orang tuaku. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Bagaimana dengan Nona King Suo? Aku akan ke pinggiran barat untuk menyelamatkan ibu. Lalu aku ke pinggiran timur untuk menyelamatkan King Suo. Tapi jarak antara kedua tempat itu jauh. Kamu tidak akan sampai. Aku akan serahkan pada takdir. Changgong, kenapa tidak bawa lebih banyak orang? Orang-orang dari istana Tianluo berbeda dengan musuh biasa kita di medan perang. Mereka licik dan kejam. Target mereka adalah aku. Setiap orang punya orang tua. Kenapa aku harus merampas kebahagiaan orang lain karena aku? Suratnya sudah menyatakan aku pergi sendiri dengan pedang kesedihan. Jangan mengambil risiko besar untuk hal kecil. Changgong. Sudah cukup. Jenderal besar, apakah kita hanya akan menonton Yang Mulia kehilangan nyawanya? Kumpulkan para elit sekarang juga. Kalau ada yang salah, selamatkan Yang Mulia dengan segala cara. Ya. Kamu datang ke sini tanpa pedang kesedihan. Maaf? Changgong menolak memberitahu aku di mana itu. Kamu tidak membunuh Gao Changgong saat ada kesempatan. Aku punya kendali penuh atas pikiranmu. Tapi kamu masih bisa melindungi Gao Changgong. Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Tepat sekali, aku tidak punya waktu untuk menangkap Zimei. Kamu bisa jadi umpanku. Aku ingin lihat. Apakah kamu atau Yuan King Suo yang lebih layak mendapatkan pedang kesedihan di hati Gao Changgong? Saatnya akan tiba. Obor api ini sangat tepat waktu. Aku takut sebentar lagi, itu akan menyalakan sumbu api. Yuan King Suo Lanling Wangmu masih belum datang. Apa yang akan terjadi padamu sekarang? Aku mungkin tidak menyukaimu. Tapi melihatmu mati seperti ini, aku merasa sedikit kasihan padamu. Ketika kamu meracuni Tao Hua, kenapa kamu tidak merasa kasihan padanya? Berhenti menangis, buaya. Ya, aku bisa mengerti itu. Seseorang sepertiku yang selalu berpikir untuk mengusirmu dan merebut jabatan Grand Minister of Works untuk diriku sendiri. Kamu pasti berpikir aku orang yang jahat. Tidak apa-apa. Kamu bisa berpura-pura bahwa aku di sini untuk ikut bersenang-senang. Silakan katakan padaku kata-kata terakhirmu. Aku akan menyampaikannya kepada Yong untukmu. Oh, terima kasih. Aku memang punya sesuatu yang perlu kau sampaikan kepada Yong. Bahkan jika aku mati, dia tidak boleh menikahi wanita yang kejam seperti ular sepertimu. Kamu masih sangat keras kepala padahal sebentar lagi mati. Sayangnya aku tidak akan memberitahu Grand Minister of Works tentang apa yang kamu katakan. Yuan King Suo, kamu sekarang dalam situasi di mana tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak melihat Lanling Wang,
atau suamimu datang untuk menyelamatkanmu. Tapi jangan khawatir, api ini akan mulai membakar dari luar. Itu tidak akan membakarmu dengan cepat. Jadi kamu punya cukup waktu untuk memikirkan kesalahan apa yang telah kamu lakukan dalam hidup ini. Cahaya bulan yang terang dan indah menyinari wajah yang cantik. Postur yang ramping dan elegan membuatku khawatir. Yang mulia, bagaimana kamu bisa menikmati malam yang indah seperti ini jika kamu terburu-buru? Non, aku sudah membawa Blade of Sword. Di mana Sandra itu? Yang mulia, kamu merusak suasana. Kami berjanji untuk bertemu pada pukul 11 malam. Masih awal sekarang. Mengapa tidak? Di mana dia? Yang mulia, sepertinya kamu benar-benar kesal. Mengapa begitu cemas? Dia ada di dalam.